Ya, kata Imam Malik kita lihat pas zaman ahlu Madinah, pas zaman Nabi. Apakah pernah melakukan atau tidak? Kalau ada hukumnya dari sana. Kita beres 10 menit. Seru banget. Nah, yang murokab, apa itu makna murokab? Murokab itu lebih dari satu susunan. Ya, ulama usul gini, ada makna usul, ada makna fikih. Itu makna murokab. Kalau ini langsung usul fikih, kalau ini enggak. Apa itu makna usul, apa makna fikih? Ya. Usul lugotan itu jamu aslun. Ma mana aslun? Ma bunia alaihi ghairuhu. Apa maknanya? Ma bunia alaihi ghairuhu. Fondasi dasar-dasar. Apa yang dibangun di atasnya yang lain gitu. Ya. Jamul usul. Kalau farat kayak gimana? Farat ma yubna ala ghairihi. Nah, bedanya kan? Itu. Nah, kalau istilahan ini panjang. Istilahan ulama usul fiqh memaknai usul itu ada empat makna. Yang pertama itu ad-dalil. Mana yang pertama? Gimana contohnya? Antum kalau baca kitab fikih bakal nemu kayak gini. Al-aslu fi hadhil mas'alah huwa al-kitab wal ijma' misalkan. Ya. Kalau antum nemu masalah kayak gini, ada kayak gini nas di kitab fikih, al-aslu fi hadhil mas'alah huwa kitab. Apa arti aslu di sini? Artinya dalil. Ya, berarti yang mananya? Dalil di masalah ini yaitu dari kitab dan ijma'. Ya, silakan antum baca di fikih nemu masalah kayak gini, ada ini artinya dalil. Al-aslu. Nah, yang kedua itu al-rujhan. Apa makna rujhan? Rojih yang terpilih, yang terunggulkan, namanya rojih. Ya. Contoh, kalau antum nanti baca warrojih, ya, fil kalam inda sami huwal haqiqah la majas. Ya, warrojih fil kalam inda sami huwal haqiqah la majas. Ini apa artinya? Yang terpilih. Al-aslu. Ya, ini namanya aslu. Nanti bukan rojih di sini, tapi al-aslu. Gitu. Ya, al-aslu fil kalam inda sami, ya, yang rojih, yang terpilih di dalam macam-macam kalam, ya, di pihak yang mendengar itu al-haqiqah, bukan majas. Nanti kita ada babnya kalam, ada dua, ada haqiqah sama majas. Nanti kita bakal nyampe ke babnya, ya. Yang ketiga yaitu al-qaidah al-kulliyah atau qaidah al-mustamirrah. Makna asal yang ketiga itu qaidah al-kulliyah atau qaidah yang mustamirrah. Apa artinya? Qaidah ini akan selalu berkelanjutan sampai kapanpun. Ya, kecuali ada sesuatu yang membolehkannya. Ya, kita ambil contoh. Contohnya ibahatu aklil maitati lil muttor. Ya, ala khilafi
Iya. Al-Qaidah Al-Kulliyah atau Al-Qaidah Al-Kulliyah atau berarti di sini apa maknanya? Al-asl atau ala khilafil asl, ya enggak? Sama maknanya. Ya. Ibahah dibolehkannya makan mayit untuk siapa? Orang yang terdesak. Ya, tetapi masalah ini ala khilafi menyalahi kaidah yang kuliah, yang sepakat, yang berkelanjutan apa? Enggak. Ininya diharamkan makan mayit. Di masalah ini apa kaidah al-kuliahnya? Tahrimu aklil maitah. Paham ya? Gitu. Mana yang ketiga, ini ada di bab qiyas, yaitu al-asl itu maknanya al-makis alaiha, yaitu apa? Mayuqabilu fal'un. Paham qiyas ya? Paham qiyas? Qiyas itu punya 4 rukun. Apa aja? Al-asal 1, farad 1, al-ilah 3, yang keempat hukum. Ya, paham ya? Ini adanya di bab qiyas. Di bab qiyas ada 4. Nih, bab qiyas al-asal, al-farad, al-hukum, al-ilah. Ini arkanul qiyas. Ada 4. Nah, al-asal ini bisa kita sebut sebagai al-makis alaiha. Apa artinya? Yang kita kiaskan ke masalah ini. Paham? Ya. Kalau farad, hukum, ilah, farad disebut al-makis di ilah. Al-makis toh. Al-makis toh, hukum Al-makis fi. Yang nanti kita bahas di babul qiyas. Ini makna al-asl fi lughah wa istilah. Ya. Nah, sekarang kita ke fikih. Fikih juga sama. Tapi fikih nggak akan banyak. Kita udah paham semuanya. Al-fiqhu lughatan al-fahmu wa istilahan al-hukum al-ilmu Al-ilmu syariah ahkam syariah ahkam syariah allati tafsiliyah al-amaliyah as-suqiyah al-abadiyah al-amaliyah min adillati tafsiliyah adilatina at-tafsiliyah. Ya, al-muktasarnya mana? Di sini ya. al-muqtasab Al-muktasar. Betul ya? al-mustafa sama al-muqtasab beda. Al-mustafad Sama al-muqtasab sama aja. sama ini. Ya. Tuh, di sini bedanya ada ijmaliyah, di sini tafsiliyah. Ya, itu salah satu yang membedakan ilmu fikih sama usul fikih. Itu dalil ijmali sama dalil tafsir. Itu yang takutnya antum di ujian nanti maul besok ujian usul fikih soal kayak gini, ya takutnya itu. Ini had usul fikih mufrad dan murakkab. Jadi tulis. Kalau di buku di Muqarrar kampus ada istilah namanya mustashab. Di usul gimana secara istilah? Apa? Ada salah satunya itu ada mustashab.
Mustashab atau mustashab? Mustashab. Terus Hab atau fa atau ba? Haba. Haba kan? Yes. Iya. Al-mustashab. Al-mustashab. Ya. Terus? Terus contohnya tuh al-aslu bara'atu zimmah. Oh, al-aslu. Yustashabu khulul zimmah. Ah. Maksudnya gimana? Al-mustashab ini diambil dari kata istisab. Yaitu kembali ke hukum asal. Ya, istishab itu artinya kembali ke hukum asal. Apa tadi? Contohnya al-aslu bara'atu zimmah. Terus Yustashabu khulul zimmah. khuluwu dhimmah. Makna bara'ah sama khulu apa? Lepas tanggungan. Bara'atu dhimmah itu bebas. Khuluwu dhimmah Sama. Tidak ada itu kan. oh Kosongan kalau yang ini fit usul Hanafi ya. Apa yang dipakai? Wajib itu Abdul Abdul Zaid. ya hybrid. Hybrid. Tapi dia akhirnya madzhab apa? Hanafi. Hanafi. Kayak istilah-istilah. Ya. Nah, ini ada di Hanafi memang. Istishab itu cuma yang pakai cuma Hanafi. Yang istishab itu. Coba ditanya yang Hanafi siapa sini? Nah itulah. Orang tan jadi. Yang Hanafi. Nanti itu aja sih. Aduh, alhamdulillah. Apain? Bu, sakitin. Kopi dulu. Ngapain bikinin? Bikin kopi kalau ngantuk. Tuh. Ini setiap pertemuan kita ngambilnya 2 aja ya. Mau du'uhu, hadu sama du'uhu. Nanti besoknya kita fadluhu atau nisbatuhu. Ya. 2 aja. Soalnya lumayan banyak. Sekarang pun kita belum ke nama kitab juga belum. Nah, ngebut juga. Udah ini? Udah ya? Gampang kok. Paling pas ujian keluar ini. Al-haddu wal maudu. Yang kedua yaitu maudu'uhu. Maudu apa sih yang dibahas di ilmu usul fiqh itu? Adillah. Al-adillah, al-ijmaliyah, al-musilah ila ma'rifati istimbatil ahkam as-syar'iyyah. Ini maudu yang kita bahas di usul fiqh, yaitu dalil-dalil ijmali yang dengan dalil itu kita sampai, yang menyampaikan kita untuk mengetahui bagaimana istinbat ahkam syar'iyyah. Gitu. Yang kedua, wa aksanuha wa tilafi marotibiha wa kaifiyati akhdil ahkam as-syar'iyyah minha ala wajhi kulli. Ya, ini maudhu yang kita bahas di usul fiqh, yaitu dalil-dalil ijmaliyah yang dengan itu kita sampai untuk mengetahui istimbat ahkam syariah
dan mengetahui bagian-bagiannya. Bagian-bagian apa ini? Bagian Jadi, ahkam akan syar'i. ahkam syariah. Ya. Wa ikhtilafi maratibiha. Kita mengetahui ikhtilaf kedudukan ahkam syariah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Ya, itu ada di usul fiqh. Mana sabab, mana mani. Ada. Wa kaifiyati akhdil ahkam, dan bagaimana para mujtahid itu mengambil hukum syariah minha. Ini ke adalah ijmaliyah ala wajhin kulli, ya, dengan cara yang sempurna. Ya, ini maudhu yang kita bahas di usul fiqh. Tuh. Sekarang kita ke kelompok-kelompok usul fiqh. Ya, enggak semua mazhab itu sama, enggak. Ada perbedaan bagaimana istinbat ahkamnya. Ya, gitu. Kalau di kitab Bughiyah itu ya karena muasirin yang topahnya ini, makanya dibagi jadi lima bagian. Sampai Imam Syatibi di kitab Muwafaqat itu dijadikan satu bagian. Imam Syatibi itu. Padahal beliau itu di kitab Muwafaqat, kalau antum baca itu kebanyakan itu ya al-jam'u. Itu. Yang keempatnya yaitu kelompok takhrijul furu' alal usul. Ya, di S2 ada madahnya itu. Ada S2 madahnya takhrijul furu' alal usul. Ada satu usul. Misalkan itu contohnya kayak gini. Ada usul mengatakan takhrij furu' ala usul. Mala yatimu wajib ila bihi bahwa wajib. Dari kaidah ini ya ada satu masalah, banyak masalah sih, yaitu ghuslul yadain fi arkanil wudu. Ya, dari masalah ini, dari kaidah ini namanya ini takhrijul furu' alal usul. Ini usul nih. Ini furu'. Ghusl yadain, ada masalah haddul yadain. Itu. Apakah sampai mirfaq? Ini mirfaq ini masuk atau enggak? Ya. Kata Syafi'i masuk. Karena apa? Min babi ini. Ya. Tapi kata madzhab lain enggak masuk. Karena di ayatnya cuma wa aydiyakum. Nah, wa ya di Arab itu yutlaq ala ini enggak masuk. Katanya gitu. Ya, tapi karena Syafi'i memakai kaidah ini, makanya dikatakan mirfaq masuk. Kalau wudu enggak sampai sikut itu enggak sah. Makanya sikut dilewatinya aja. Min babil ihtiyat, hati-hatian dalam ibadah. Ini namanya takhrijul furu' ala usul. Ya. Nanti S2 belajar. Anak pun di Yaman belajar sih. Jadi yang bilang apa? Yat itu enggak termasuk mirfaq, pendapat saya tuh. Kurang tahu. Coba. Kayaknya Hanafiyah. Karena kalau di Qurannya kan wa aydiyakum ilal marafiq di situ. Iya. Harusnya berarti ada maklum di situ marafiq termasuk mirfaq. Itu kejadiannya ketika di bab tayamum juga dikiaskan, ya, coba dibuka wa idiyakum ilal itu jadi had gitu, nggak masuk. Iya, ini di sini. Ini yang jadi masalahnya. Ila di sini
jadi had. Nah, Ini sikut ini masuk atau enggak? Oh, Jadi jadi koyahnya itu. Nah, bedanya itu batas, maksudnya batas. apakah metoknya Masuk kiat, masuk di basuh atau enggak? Oh. Jadi masalah. Gitu. Kalau Syafi'i masuk. Bukan cuma batas sikut doang enggak, tapi sikutnya masuk. termasuk juga. Jadi ikhtiar dicuci itu melewati sikut. Tapi mazhab lain enggak, karena batasnya sikut aja. Tapi biasanya Syafi'i itu emang kaulnya kaul khurujan minal khilaf. Ya, mustahab. Kita ambil contoh di Masros. Ya, Masros itu ada kaidah khurujan minal khilaf itu mustahab. Ya, pernah dengar ini? Pernah nggak? Lu mah pernah dengar? Kalau istilahnya al-khuruj min khilafi aula termasuk itu. Apa? Bisa atau aula? Kalau tadi sering dengar yang gitu. Aula ya, nggak apa-apa. Kalau anak mustahab biasanya. Contohnya apa? Di masuk ros. Ya, kita ambil 4 madhab karena beda-beda. Sin itu madhab Syafi'i. Ya kan, walau bisa loh. Walaupun satu rambut itu sah, madhab Syafi'i. Ya. Yang Hanafiyah apa? Rubuk. Apa rubuk? Rubuk kepala. Makanya ceweknya Hanafiyah itu ribet kalau wudu. Ya harus rubuk. Nah, di Malikiyah sama Hanabilah mengatakan jami'u ros. Tapi di Hanabilah ada kawan mengatakan tiga helai rambut. Piasan kemana? Piasan ke tahallul pas haji atau umroh. Nah, itu di Hanabilah ada 2 kaul. Tapi yang muktamad itu jami'u ros sama Malikiyah. Tapi ada kaul juga yang kuat di Hanabilah itu 3 helai rambut. Kiasan ala tahallul. Ya. Nah, kita lihat. Di Syafi'iyah wajibnya satu rambut aja sekali nih, satu rambut dimanapun sah. Mau di belakang sah. Karena apa? Masuk roksi. Ya, roksi di sini bukan kepala tapi rambut, itu kata Imam Syafi'i. Gitu, ya kan? Nah, ada sunnahnya apa? Jami uzur. Ini namanya khulud khilaf aula. Kenapa? Ketika Anas Syafi'i membasuh semua telinga, semua kepala, dapat Hanafiyah, ya enggak? Dapat enggak Hanafiyah? Dapat rubuk. Dapat juga pahala di sini. Apa artinya? Al-khulud min khilaf ini, Syafi'i di sini dapat sunnah, wajib juga kena, dan tidak menentang khilaf di sini. Paham? Khilaful aula sini maksudnya khilaful aula di hukum takbir kedua. Bukan ini aula ini bukan khilaful aula, artinya aula lebih afdol. Bukan yang pada di makruh bukan. Ya, khilaful aula itu martabah baina makruh dan haram. Ya kan? Kalau di usul fiqh ada hukum khilaful aula. Itu baina makruh dan haram tengah-tengahnya. Nanti ada di kitab Jawami ada. Tapi alusnya afdol. Ya, kita keluar dari khilafnya para ulama itu lebih mustahab kalau di kaidahnya. Ini kita membasuh semua rambut itu afdol. Karena kita bisa mendapatkan Hanafiyah 1/4 dan Malikiyah Hanabilah semua kepala. Itu namanya khurujan minal khilaf. Ya, ini kaidah usul fiqh dan furu'nya. Gitu. Di Hanafiyah itu disunahkan tikror 3 kali. Tapi sunahnya itu enggak asal. Jadi kepala ini tetap ujung-ujungnya jami ros. Tapi dibagi rubu aja. Katanya gini membasuhnya. Sekali rubu sini. Paham? 2 kali rubu sini. Ketika rubu sini katanya. Gitu. Ya Hanafiyah. Ya, mungkin tahu. Pokoknya rubu itu tikror 3 kali, itu sepakat
ada tikror, 4 mazhab sepakat ada tikror sunnah 3 kali. Sepakat. Ini pun 3 kali sunnah. Gitu. Sunnah. Tapi Hanafiyah itu punya kaifiyah sendiri. Supaya ujungnya jami ros. Gitu. Inilah. Ini namanya khulujan minal khilaf. Oke, banyak kok masalah lamsul mar'ah finakil wudu itu juga sudah minal khilaf. Ya, betul. Yang pertama, mazhab yang pertama yaitu thariqatul mutakallim. Ya, yang pertama itu mazhab yang menggunakan thariqah mutakallim. Siapa ini? Jumhur. Nah, jumhur ini siapa? Oh, Anda mau tanya. Ketika antum belajar fikih muqarrar, ketika ada kalimat jumhur itu siapa? Ya, ketika antum fikih muqarrar di Bidagul Mustahid di mana ketika ada kalimat jumhur itu siapa? Siapa? Madzhabul arba. Apa? Madzhabul arba. Madzhabul arba. Kalau misalkan qaulani ini jumhur, ini Syafi'iyah, ini bukan termadzhab dong. Istisna berarti. Banyak kan Syafi'iyah kalau jumhur. Ya. Mayoritas ulama. Kalau ada yang ngomong jumhur wa ba'du Syafi'iyah. Syafi'iyah yang sebagian kecil berarti yang mau. Ya. Kalau diutlakan di kitab fikih muqarrar, jumhur ini yang melebihi dua mazhab. Bisa dikatakan jumhur. Iya. Kayak ini, Syafi'iyah wa jumhur. Berarti ini yang tiga mazhab sisanya. Ya, kalau dua-dua nggak bisa. Syafi'iyah, Hanabilah, ini jumhur nggak bisa. Terus dua-duanya. Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah. Ya, itu cara memahami jumhur di sini. Syafi'iyah, Berarti Malikiyah, harus lebih dari 2. Beda dua. Supaya nggak seimbang. Kan jumhur itu apa artinya? Jumhur itu banyak, mayoritas. Kalau dua-dua seimbang dong. Jangan sampai nyebutin jumhur. Enggak. 3 mazhab atau lebih. Nah, iya. Itu namanya jumhur. Ya, yang mutakalimin itu maksudnya jumhur dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ini kenapa disebut mutakalimin? Karena thariqahnya itu sama persis dengan ahlu ilmu kalam. Bagaimana dia membedah kaidahnya, bagaimana dia memulainya dengan kalam-kalam antikia. Apa yang pertama di kitab ini ngebahasnya? Babul kalam dulu. Kalam itu majas, hakikoh, dzon, sak, ilmu, ya kan? Itu thariqah mutakalimin. Dan bagaimana dia memberikan subhah dan rudud pakai thariqah mutakalimin. Dan juga dia punya qawaid, punya qaidah yang ditinggalkan oleh imamnya. Ya, yang punya qaidah yang ditinggalkan oleh imamnya. Itu yang membedakan antara mutakalimin. Yang kedua itu thariqatul Fuqaha. Ini Hanafiyah. antum kalau ditanya nih ya, pulang ke Indo, ditanya di Jordan usulnya usul apa? Ya, kalau antum masih jawabnya usul Syafi'iyah, antum belum nyampe. Ya, antum belum nyampe. Jawabnya di Jordan pakai usul apa? Usulnya Syafi'iyah, itu antum belum nyampe. Kurang jauh ini. Kurang jauh. Jawab pakai usul mutakalimin. Paham? Lo nyampe gitu. Nyampe, ya. Pakai apa? Pakai usul fuqaha. Dia ini enggak paham. Iya, ya. Jangan jawab usul apa? Usul Hanafiyah. Jangan. Jelek kayak gitu. Ya, pakai usul
fuqaha. Berarti yang pakai belajar kitab wajis jawabnya gitu. Iya. Fuqaha. Wajis kan. Makanya di Jordan pakai usul apa? Usul fuqaha. Itu antum udah ada di mustawa lain kayak gitu jawabnya. Antum tanya lagi, paham ke fuqaha apa? Itu. Oh, iya. Nah, nah gitu jawabnya ya. Jangan pakai usul madhab, jangan. Itu masih bawah mustawanya. Pakai mustawa yang tinggi, thariqah fuqaha dan mutakallim. Keren bahasanya enggak. Nah, ini bedanya apa fuqaha ini? Ini ulamanya enggak punya kaidah-kaidah dari imam. Ya, jadi apa kok yang fuqaha ini takrirul masail awil qawaid ya minal furu al manqulah minal masail al fiqhiyah. Ya, fuqaha itu apa? Dia enggak punya kaidah usul. Tapi ini kalau menurut anak ya, ini lebih keren. Ini fuqaha ini lebih keren. Karena apa? Dia bisa membuat kaidah usul dari masalah fikih. Kalau ini enggak, kaidahnya udah ada. Jadi kebalikan. Mutakalimin ini dia punya kaidah. Jadi kaidah ini dia membuat beberapa masail fikih. Tapi fuqaha enggak. Imam Abu Hanifah itu enggak meninggalkan kaidah usuliyah. Tiba-tiba para ulama Hanafiyah itu dikasih masail fiqhiyah aja sama Abu Hanifah. Lu anak gimana ini kata ulama Hanafiyah ya? Enggak ada kaidah usuliyahnya. Tapi hebat. Dari masail fikih ini maka diambil beberapa kaidah sehingga jadi usulnya Hanafiyah. Makanya mazhab Hanafi itu logika banget. Lo'i. Namanya apa? Ashabul Ashabul Lo'i. Ya, nah ini juga kalau ditanya di Jordan pakai fikih apa? Ashabul Lo'i. Apa lagi nih? Iya, naik lagi makomnya. Ya, Ashabul Lo'i. Tahu nggak? Kalau nggak tahu kalah dia. Ya. Nah, itu bedanya. Kalau fuqaha itu ulamanya enggak punya kaidah, malah dikasih masail fikih. Nah, ngumpul para ulama Hanafiyah ini, ya ngumpul kayak gini, musyawarah, mana nih masail yang sama? Misalkan yang bisa dijadikan satu kaidah. Cuma beda tingkatan doang. Kalau mutakalimin ada usul, furu enggak ada. Ya enggak? Tapi kalau fuqaha usul enggak ada, furu ada. Kalau menurut anak, fuqaha ini lebih pintar. Maksudnya di ini ya, di usul ini beliau ini bisa membuat usul fiqh dari fikih furu'nya. Jadi paham benar-benar. masalahnya dulu, Masalahnya dia dulu. ngambil kaidahnya. Nah, Terus kalau yang jumhur gimana cara menetapkan kaidahnya? Kalau kaidah dulu baru masalah. loh, kayak tadi. Kayak kaidahnya ya. Misalkan di qaulus sahabat. Oke? Paham? Qaulus sahabat. Di Syafi'i hujah enggak? Enggak. Apa? Khilaf. Oke. Ada yang hujah, ada yang enggak. Qaulus sahabat. Dari masalah ini ada berapa masail fikih yang dari sini? Paham? Di kitab risalah ada kaidah qaulus sahabat. Paham? Yang kedua, marosilut tabi'in. Kitab-kitab mursal, kitab hadis mursal dari tabi'in. Hujah atau enggak di Syafi'i? Enggak. Hujah kalau dari kibarut tabi'in. Ingat ya, mursal sahabat, mursal tabi'in itu hujah ketika min kibar tabi'in. Contohnya siapa? Tuh, ya, contohnya. Di sini hujah. Nah, dari ini cari
mana masalah fikih yang dalilnya dari manusil Qaulu. tabi'in. Jadi ada kaidah dulu, ya. Langsunglah ke misalkan di ini kayak ini gini masa ilmunya tankih, tahlil gitu kan ya. Begitupun di madzhab Hanabilah, Malikiyah. Kalau fuqaha enggak, dikasih dulu masalah fikih tapi enggak tahu mana kaidahnya. Dari situ ada istishab lah, ada istihsan lah, diambil dari furu fikih itu. Itu bedanya. Ya. Madzhab yang ketiga, ya, ini pun anak pas di Yaman anak enggak belajar ketiga madzhab ini. Anak baca di kitab aja, ada madzhab ketiga. Ya. Iya nih ada. Iya, di kitab itu ada. Yaitu madzhab apa? Al-jam'u baina tariqatain. Tartain. Yaitu mengumpulkan dua tariqah ini. Yang apa? Ya, ada malah tiga yang anak sih sebenarnya kurang setuju ya. Ada apa? Ada al-jam'u ini. Karena sekarang itu udah nggak mungkin. Sekarang itu udah nggak mungkin kita ini apa menambahkan usul karena usulnya udah matang banget. Tapi di kitab itu disebut ini min bidayah berapa? 700 Hijriah dimulainya. Jadi thariqah yang kedua ini, yang ketiga ini itu dimulai tahun 700. Kalau di sini ya masuk Imam Subki masuk di sini. Masuk Imam Subki. Ternyata kitabnya apa? Jamul Jawami. Anak ngaji ini di Yaman. Ini Jamul Jawami. Anak kira kitab ini dari mutakalimin. Karena apa? Subki itu dari Syafi'iyah. Subki dari Syafi'iyah. Dikira anak ini dari mutakalimin karena anak belum tahu nih ada yang ketiga ini. Ya kan? Emang di kitab Jamul Jawami itu ada masalah, tapi nyebutin madhab Mu'tazilah, nyebutin madhab Hanafiyah, dan dalilnya juga ada di situ. Ternyata maksud dari al-jam'u bain tariqatain itu apa? Mengumpulkan semua usulnya. Paham? Jadi bukannya membuat usul dari dua-duanya enggak, tapi mengumpulkan usul-usul dari kedua ini. Maksud jamak di sini. Setelah Anda baca Jamul Jawami, loh ini mana usul yang jadinya? Kok enggak ada usul yang barunya? Ternyata di sini cuma menggabungkan dua usul ini. Misalkan ada masalah hujatul qiyas. Hujatul qiyas fil kafarot misalkan. Ya. Boleh enggak sih qiyas di kafarot? Ya. Ana ngebahas di kafarot. Nah itu. Kafarot kotor. Ya. Kita contoh di Syahraini Mutatabi'ain. Ya, kafarot itu ada 2 bulan puasa berurutan. Gitu. Boleh enggak misalkan di kafarot saum ini kita kiaskan ke kafarot kotor, misalkan. Bisa atau enggak? Gitu, ya. Ini Hanafiyah itu enggak. Hanafiyah itu enggak ada kias di kafarot. Hanafiyah enggak ada. Apa kata dia? La qiyasa fil uqubah. Kata dia itu enggak ada kias di hukuman. Hukuman itu labud binas. Hukuman itu. Nah, di sini di kitab Jamul Jawami disebut ini waqala jumhur misalkan. Jumhur na'am. Ya, waqal qiyas fil kafarot bidalil ini. Waqala Hanafiyah la karena ini. Warudda misalkan ya dibantah gini. Itu di Jamul Jawami. Ternyata itu al-jamu itu mengumpulkan usulnya aja, enggak membuat usul baru gitu ya. Jadi ini thariqah yang ada di usul fiqh.
Berarti kalau di al-jam yang terbatas misal di salah satu Ada lagi. bagian pakai usulnya mutakalimin, salah satu Ada 5. bagian pakai usulnya fuqaha gitu Ada 2 lagi. atau digabungin Digabungin semuanya. Jadi dalam misal kayak dalam kias itu ada cara mutakalimin, cara dengan fuqaha gitu atau gimana? Bukan caranya, kawan-kawannya. Awalnya gitu. Iya, kawan dan dalilnya. Dan dipakai semuanya atau gimana? Kalau aneh ya dia pakai yang mutakalimin. Mutakalimin ya. Kalau aneh pun nyangkanya Jamu Jawami ini pakai salahnya apa? Jamu Jawami kitab Al-Badru At-Toliq. Al-Badru Toliq fi Syarhi Jamil Jawami punya Imam Mahali. Imam Mahali ada juga anunya. Apa? Karangan yang ini yang Jam'u Bainat Thariqatain ada juga. Apa? Ya itu salahnya. Oh iya. 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 Ya. Alamah Mahali. Ya kan? Oh iya, syarah. Iya. Syarah. Ya, Al-Badru Toliq ini salahnya Jamul Jawami. Cetakan Al-Risalah itu dua jilid. Paham ya di sini? Ada lagi kalau di sini ada lagi. Apa? Ada 5. Ada 5 kalau di sini. Ya, apa ya? Tariqatu Takhrij Furu' alal Usul. Iya tadi kan sebut di Itu 1. Ya, tadi sama Maqasidus Syari Syariah. Maqasidus Itu punya Imam Syatibi di kitabnya Al-Muwafaqat. Jujur ya, anak beli di Yaman Muwafaqat itu ada 4 jilid. Cetakannya Darul Hadis. Syariah. Cetakan Darul Hadis 4 jilid dengan harga 20 rial Yamani. Anak baca awal, anak udah gak paham. Bahasanya tinggi banget Imam Syatibi itu. Al-Muwafaqat itu. Makanya dijadikan aksam yang kelima. Di Maqasidus Syariah itu. Nah, Imam sekarang kita pindah ke yang paling dasar yang ada di usul fiqh. Apa? Tadi Jamul Jawami berarti kayak fikih Muqarran tapi usul fikih. Ya. Jamul Jawami dapatnya mengumpulkan yang udah kumpul. Bang enggak? Jamul Jawami mengumpulkan yang udah kumpul. Gitu. Boleh kasih contoh lagi nggak di Yang mana? Jawami masailnya? Masailnya contoh di Qiyasu Sabah. Apa tuh? Qiyasu Sabah ini membiaskan ada dua asal. Ya, misalkan ada abad. Abad paham abad? Hamba sahaya. Hamba. Dia meninggal. Dia dibunuh. Apakah dia mirip ke hul, ke orang biasa, atau mirip ke bahima? Karena ini bisa dijual dan bisa dibeli. Mirip ke hul karena dia manusia. Dia punya kehormatan. Paham ya? Jadi Qiyas Sabah ini ada 2 asal. Ya. Ininya 1. Udah contohnya. Ini yang Qiyas Sabah ya. Kata Syafi'iyah hujjah. Tahu hujjah? Bisa. Bisa diambil. Ada Qiyas Sabah. Ya. Kata Imam Baqilani itu dari Syafi'iyah. Syafi'iyah sendiri. Al-Qadi Baqilani itu hujjah di ilmu akidah, di usul fiqh. Maksudnya bisa jadi dipegang kaulnya. Kata Qadi Al-Baqilani apa? Enggak ada hujjah. Disebutkan apa dalilnya? Misalkan dari Mu'tazilah mengatakan apa? Ada lagi. Di Hanafiyah ada lagi. Kita ambil contoh Hujjatul Qiyas. Di sini ada 8 akwal. Di Qiyas sendiri tuh ya. Di Qiyas sendiri. Masalah Qiyas, bukan juz'u Qiyas. Qiyas sendiri. Ada 8 akwal. Kalau kita yang jumhur mengatakan apa? At-ta'abbud bihi wajibun akram wa shola'an.
Ini jumhur. Apa mengatakan kita mengambil hukum dari kias untuk beribadah itu wajib. Aklan dan syar'an karena masuk ke masadir syariah. Ya enggak? Tapi al-Zahiriyah tahu? Iya. Al-Zahiriyah mengatakan apa? Wajibun aklan dan syar'an. Ada lagi an-nadham minal mu'tazilah mengatakan la, enggak semuanya, la aklan wala syar'an. Ada lagi Abu Husain Basri di sini mengatakan apa beliau? Ada 8 akwal. Nah, jawabnya kayak gitu. Setiap qaul punya dalil dan dari jumhur karena ini jawab itu dari mutakalimin, kita itu membantah jawab itu. Ya, misalkan di sini ada Hanafiyah misalkan. Hanafiyah mengatakan ini la bidalil kada wa kada, di bawahnya pasti warudda dan dibantah oleh langsung mutakalimin. Gitu, ya. Contoh itu jawab yang mengumpulkan yang sudah terkumpul. Kan Mu'tazilah itu kan golongan yang bid'ah ya saja. Kalau alam ya. Kalau alam. Ya, Tapi kenapa kok di kitab usul fiqh tetap disebutin Mu'tazilah? soalnya beda. Akidah sama usul beda. Oh beda. Beda, enggak ada kaitannya. Oh gitu. Beda, enggak ada kaitannya. Bid'ah itu cuma di Dia akidahnya. Kan ini furu kan, Dulu. jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Kalau kita bermasalah sama usul baru. Enggak ada. Ya, itu. Saya sebelumnya kedudukan mazhab Zahiri itu bagi mazhab lain itu gimana? Zahiriyah itu bukan termasuk yang muttafaq alaihnya. Ya, itu di luar yang 4 mazhab yang disepakati para ulama sedunia. Zahiriyah, Zaidiyah itu bukan yang muttafaq. Bagaimana kalau kita mau ngambil? Contohnya Imam siapa yang Zahiri? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm sama Abu Dawud. Ya, Abu Dawud punya kitab yang utama namanya Al-Muhalla. Al-Muhalla ini kitab fikih di Zahiriyah punya Abu Dawud. Al-Muhalla 6 jilid atau 7 jilid gitu. Enak fikih di sini. Fikihnya enak. Ngambil zahir ayat. Disebut Zahiriyah karena ngambil zahir ayat. Udah nggak ada takwil, nggak ada apa, nggak ada. Makanya sebutnya Zahiriyah. Gitu. Hukumnya apa? Kita ngambil mazhab Zahiriyah, diamal enggak? Diamal jangan. Tapi di fatwa silahkan apa? Apa tuh fatwa? Apa Kasih satu. ya cari masalah, karena bukan Zahiriyah. Ada pernah dengar yang apa? Yang masalah ini Apa? nyentuh apa perempuan tuh? Apa pakai ini? Nggak batal apa? Yang mana? Kalau tanpa nafsu. Yang tanpa nafsu? Emang itu bisa tahu? Pengetahuan ya. Tapi kalau di fatwa silahkan. Tergantung ahwal mustama. Tapi yang antum ketahui ada nggak daerah gitu yang ngamalin mazhab Zahiri? Zahiriyah belum tahu. Kalau Zaidiyah di Yaman pun Zaidiyah banyak. Yaman. Kalau Zahiriyah nggak tahu. Anak pun tahu Zahiriyah itu di Yaman. Kita belajar fikih muqarrar, kita bagi 5 madhab. Kan kita nih fikih muqarrar nih. Fikih muqarrar dibagi sekelompok 4 orang. Kata dosennya dibagi 5 kelompok ya. Nama siapa nih madhabnya? Iya, ternyata Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Zahiriyah. Zahiri Zaidiyah. Enggak, Zahiriyah yang dipakai. Oh. Zaidiyah itu bukan di Hadramautnya, tapi di Son'a, di ibu kotanya. Yang Syiah itu ya? Nah, itu pakainya ya kan ada Syiah Zaidiyah. Iya. Ya kan? Itu di Son'a, pakai Zaidiyah, tapi di Hadramaut kebanyakan Syafi'iyah. Di Hadramaut itu. Kita bikin 5 kelompok, masing-masing mazhab 4 orang. Misalkan kita kasih masail dabgul jildil haywan.
Ya, kita mendapat kulit hewan. Nah, yang Syafi'iyah ambil kitab Syafi'iyah. Kita ambil 10 kitab gitu ya. Hanafiyah ambil. Nah, 2 jam kita fikih muqarron, kita menyelesaikan kira-kira 3 masalah. Langsung 5 madhab dengan dalilnya, dengan rududnya, dengan subhahnya. Itu. Ya. Paling enak yang dohir dong. Enak tuh. Enggak ada sawi, enggak ada. Enggak ada. Ini yang paling bawah banget, mungkin yang kemarin Ilmu Tony udah tahu. Ya, tapi kebanyakan belum. Bedanya al-adilah, at-tafsiliyah, wal adilah, Jimaliyah. al-ijmaliyah. Nih. Ini satu adanya di fikih, Fikih. ya. Fikih ini adanya di Usul. usul fikih. Itu. Tafsiliyah ini tadulu ala hukmin wahid. Yang tafsiliyah. Yang ijmaliyah tadulu ala ahkam. Itu yang membedakan fikih, tafsiliyah dan ijmaliyah. Itu. Tata'ala bil bijuz'iyatil masail la tata'ala bijuz'iyatil masail. Ya, ini nanti kalau pengen banyak lagi baca-baca di usul fiqh, ini yang perbedaan tafsiliyah dan ijmaliyah. Tafsiliyah ada di ilmu fiqh. Tadulu ala hukmin wahid. Tafsiliyah ini cuma menunjukkan satu hukum aja, enggak lebih. Dan tata alat berhubungan dengan juz'iyatil masail, dengan masalah-masalah yang juz'i, bukan kul. Ya. Kalau yang ijmaliyah adanya di usul fiqh, menunjukkan kepada beberapa ahkam, ya, ala ahkam awal qawaid, dan tidak la tata'ala bi juz'iyatil masail. Nah, ini kita ambil contoh, misalkan di ayat wala taqrabu zina. Ya, dari ayat ini wala taqrabu zina. Ini dalil apa? Ini dalil apa? Ijmali. Ijmali atau tafsir? Tafsiri. Ayo. Tafsiri. Yang bilang tafsiri, angkat tangan. Kenapa tafsiri? Karena enggak, ini bisa dikiasin yang mana ke mana kan? Dikiasin gimana? Ya ijma aja kan umum. Terus Artinya kalau misalnya silat itu juga sudah termasuk, berarti ini masuk ke ijmaliyah. ijmali. Akhwat, ini masuk ke mana? Yo, ini ke ijmali atau tafsiri? Lihat 3 itu. Praktekkan di sini. Wala taqrabu zina. Hurmatu zina kan. Iya, maksudnya dari tafsiri atau ijmali? Tafsir berarti. Ya, kita ambil contoh lagi. Wa atu zakat. Nah, ini baru. Ini baru. Dua-duanya tafsiri kan? Tafsiri. Ya, dua-duanya tafsiri.
tafsili itu bisa dilihat dari 1 ayat Quran, 2 hadis, dan 3 apa? Kias enggak bisa. Nggak bisa. 3 apa? Kusi. Dari ahwal, dari kolina. Tahu kolina? Oh ya. Korina dapat dari mana? Apa? Ya dari ahwal mustama di situ. Oh, ya. Entah itu haliyah atau lafdiyah. Yang nanti. Nah, ini tafsili. Kenapa ini tafsili? Kenzi? Karena berkaitan tentang satu hukum. Satu hukum yaitu Hukum atau zina. ini menunjukkan ke satu hukum apa? Tahrim zina. Paham? Oh iya. Yang ini menunjukkan satu hukum apa? Wujub zakat. Wujub zakat. Paham sampai sini? Ya. Wa aqimus shalah itu Kenapa tafsili? Karena satu hukum yaitu wujubus shalah. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Tafsili. Itu Tafsili. tafsili. Oh iya. Paham? Nah, Tapi ini bukannya bisa apa ijmali juga ya? Karena kan itu an-nahyu yufidu tahrim. itu nanti. Nanti dulu. Itu nanti. Dari awal. Ya, dari awal. Ya, nyambung ke sana. Oh. Ya, Baru kita konek-konek. bahas tafsili dulu. Paham ya? Tafsili ya. Dari sini namanya dari tafsili. Karena apa? Di bawahnya cuma ada satu hukum. Nah, setelah ada ayat ini, datanglah ulama usul. Usul. Nah, Paham ya? Setelah ada ayat, ada nas hadis, datang ulama usul. Apa tugasnya? Istimbat hukum, istimbat ahkam dari ayat ini. Ya. Nah, jadi yang pertama itu bukan ijmali dulu, tapi tafsiri dulu. Ada ayat, tafsiri, ada ulama usul, baru dari ayat ini muncullah namanya dalil ijmali. Apa dalilnya ijmalinya? Yaitu kaidah usulnya apa? An-nahyu tufidu tahrim. tahrim. Gitu proses istimbat hukum. Ulama fikih tahu hukum zina haram. Ya, taunya dari mana? Ayat Quran. Dari Ayat Quran. Ulama fikih. iya. Oh iya. Ulama fikih Balik. paham? Nih urutannya. Ulama fikih tahu hukum haramnya zina dari mana? Dari kaidah usul fiqh. An-nahyu tahrim. Ulama usul fiqh tahu itu an-nahyu tahrim dari mana? Dari ayat Quran. Itu kaidah-kaidahnya. Urutannya kayak gitu. Jadi ketika istimbat ahkam itu bukan tugasnya ulama fikih. Istimbat ahkam tugasnya ulama usul fikih. Ulama fikih tinggal duduk manis menikmati hasil istimbat ahkamnya ulama usul. Paham? Ya, ketika ada ayat wa atuz zakah. Kita di fikih tahu apa hukum zakat? Wajib. Kita misalkan anak ulama fikih, misalkan anak tahu zakat itu wajib. Anak tahu wajib dari mana? Dari ulama usul. Kenapa ada al-amru lil wujub? Dia dapat dari mana? Dari ayat apa? Ada fiil amr di sini. Wa'atu. Paham? Nahyu ditahrim kenapa? Ada fiil nahi. Mana? Wala taqrabu zina. Paham? Jadi yang pertama itu ayat atau hadis, nas lah ya. Yang kedua al usuli, istimbat ahkam.
Kemudian baru ke al-faqih, menikmati hasil istinbat ahkam itu. Itu cara kerjanya ulama kita. Itu cara kayak gitu hanya toriko fukoha atau semua toriko caranya kayak gitu? Ini toriko mutakalim. Mutakalim gitu. Mutakalim. Kalau fukoha gimana? Fukoha nggak tahu, aneh dari fukoha. Ya, ini toriko mutakalim. Kalau ulama usul dia istinbatul ahkam, kalau ulama fikih istinbat apa? Istimbat arkan, istimbat surut, istimbat mayatul. Padahal lebih capek siapa? Usul. Fikih. Lebih capek itu ulama fikih. Paham? Contoh. Oh iya sih. Iya. Maksudnya pas awal duduk manis. Awalnya doang. Ulama fikih. Ya enggak? Gantian. Setelah nih, oke, kita tahu wujubu zakat. Ulama usuli duduk manis dong. Ente udah tahu dong hukum dari anak. Silahkan tugas ente. Nah, fakih pusing. Gimana suruh zakat? Apa aja yang zakatin? Siapa aja yang wajib? Paham? Ih, sibuklah fakih, ngebuka hadis, ngebuka Al-Quran, ngebuka ini. Dapatlah di sini al-asnaf, alati tajibu zakat. Ya, ada 6. Mustahiku zakat. Saya sama tugasnya fakih. Soalnya udah ada kaitnya. Nah, dikasih. ada wujubu sholat. Salah. Ini tugasnya usuli dapat dikasih ke fakih. Udah tenang usuli, sibuk fakih. Gimana sholat itu, apa aja rukunnya, apa aja syaratnya, apa yang membatalkan, sujud sahwi lah, gimana kalau lupa, gimana kalau pas sholat mabok. Misalkan itu tugasnya fikih, lebih berat padahal. Berarti fikih lebih nyari ke hukum wad'i. Juz'iyah, Juz'iyah. detail-detail dari ibadah itu, Teknisnya. itu tugasnya fikih, fi juz'iyatil masail, bukan di aslul masail. Gitu. Ya. Makanya jadi, tapi kayak Imam Ghazali, Imam Juwaini itu udah fakih dan usuli juga. Ya, udah usuli dan fakih juga, masya Allah beliau. Mutakalimin, tasawuf. Ya, Jadi kalau sekarang masih ada nggak ulama usuli? ulama usuli kalau yang paham doang banyak. Maksudnya yang dia membuat usul gitu. Istimewa. Nah, berarti Udah. Semuanya udah membuat di usul fikih. Kecuali di bab istihad. Di hukum-hukum aja, di fikih ada bab istihad. Tapi di bab usulnya nggak ada. Silakan untuk jadi dosen-dosen tanya, ada nggak dokter lah sekarang ulama mu'asirin yang bisa yang menunjukkan satu kaidah usul yang baru. Ya udah deh, udah sempurna. Udah, kalau usul fikih. Kalau furu, kalau fikih itu ya terjaddad. Ya, paham ya? Bagaimana proses ada hukum? Di sini ada nas, datang ulama usul, ngambil hukum, dikasih ke fakih. Nah, fakih baru sibuk. Setelah itu dikasih ke kita yang pelana pelongo. Ya. Udah jadi kitab. Iya, kita enak loh. Enggak istimbat ahkam. yang mau kawin dong. Iya, enggak istimbat ahkam kita. Enggak jadi ayat Quran hadis enggak. Kita jahis sudah siap. Aduh, Iya enggak? ada pengen nyebut sesuatu lagi, tapi Apa? jangan deh, jangan. Kita udah siap. Dikasih kitabnya baca ente, gitu kan, belajar ini fikih, usul fikih, tapi kita enggak mau belajar. Gitu. Yang enak kita pada. Ini Masya Allah berarti. posisi al-fakih ini kan tadi Ustaz. Yang ketiga, fakih itu ketiga. Ada ayat, baru kata kebesingan, paham? Nah, langsung ke usuli. Usuli dari sini mengambil hukum. Kata usuli di sini ada fikir nahi, wala taqrabu. Kata kaidah usuli nahi itu ditahrim, jangan. Nah, ini kaidahnya. Ini namanya dalil ijmali. Ya. Al-amal lil wujub. Nahi ditahrim itu dalil ijmali namanya. Usuli udah dapat dari ijmalinya.
kita kasih ke fakih. Nah, kata usuli fakih ini dari ijmali dari ana. Dari ayat ini, silahkan ente cari semua nas atau hadis yang ada fi'il nahinya, nahi mutlak. Cari, ya. Makanya ada apa? Apalagi wala takul amwalakum bil batil. Ya, itu apa? Hurmati akal malu goil bil batil. Masuk ke mana? Ada yang ditahrim. Paham? Makanya di sini apa? Tafsiriyah tadulu ala hukmin. Apa contohnya? Cuma wujubu. Cuma dinas itu doang. Dinas itu aja. Ke tahrimu zina. Paham? Tapi kalau dari tafsir ijmali tadulu ala ahkam amil qawaid. Apa? Al-amru lil Setiap ada dari apa yang wajib? Sholat, apa? Zakat, haji, ya, saum, paham? Jadi kaidahnya diamalkan dinasnya. Nah, di Sama sini punya kaidah. tahrim hurmatu zina. Dari ayat ini tafsiri cuma satu hukum, yaitu haramnya zina. Tadulu ala hukmin wahid. Tapi di sini apa? An-nahyu lid tahrim. Apa yang haram? Ayatnya tadi zina, akal mal yatim, ya, akal mal goil, minum khamr, kotor amat. Itu paham di situ, ya. Yang ketiga tata alat bisa jadi masail tadi yang Maul tanyakan, ya. Yang tafsiri, yang fakih itu sibuknya di juz'iyatil masail, apa hukumnya, gimana melaksanakannya gitu. Tapi kalau ijmali enggak, di aslul masail. Itu paham ya? Itu bedanya tafsiri sama ijmali. Ini di usul fiqh yang paling bawah banget ini, dasar. Antum salah jangan ngaku thalib syariah, thalib fikih wal usul enggak paham ini. Ya, Si panjang set. Nahi. apa? Nahi ntar ada berapa jenis nahi? Gampang itu. Ini ada di sini nggak? Ini belum baca deh. Yang nahi berapa? 5 berapa? Ma'ani nahi Iya. yang ditahrim itu gitu. Ini paham ya? Ya, tolong antum bedakan tafsir sama ijmali. Ini mahal banget ini. Mahal banget. Ya, dapat ini 4 tahun setengah dapat ini, mahal ongkosnya, ya, dapat ini. Antum gratis. Ya gratis. Iya. Dapat makan. Seorang fakih ini dia apakah harus melewati marhalah usul dulu atau enggak? Belum tentu. Ada yang fikih-fikih aja, Ada yang dua-duanya. banyak. Semua ulama itu, ya, anak kasih tahu. Seorang ulama yang bisa bikin kitab itu udah pasti ahli nahu. Satu. Ya, semua ulama yang bikin kitab udah pasti ahli nahu. Itu. Para ulama itu kebanyakan menguasai semua ilmu. Di usul jalan, di fikih jalan, gitu. Nah, coba cari contoh yang fikih aja, ada nggak? Susah. Iya. Coba ada nggak ulama yang di fikih aja, di Syafi'i lah? Ada nggak? Soalnya dari awal ya, dari Ghazali, kitab usul banyak. Imam Nawawi banyak. Imam Haromain apalagi, Al-Jamu Bainahuma. Terus Ibnu Hajar ada banyak juga. Ibnu Hajar ada. Rafi'i Rafi'i ada usul di juga ya. kitab fikih ini ada usulnya. Ada usulnya juga. Jadi kebanyakan itu Al-Jamu Bainah fikih wa usuli. Gitu. Makanya jangan dipisahkan antara fikih dan usul. Gitu. Berarti kalau ikhtilaf ulama itu biasanya ikhtilafnya di usul juga ya? Atau- Bisa. Iya. Bisa. Berarti ikhtilaf di istinbat. Imam Istimbatnya. Juwaini. Makanya di kitab Bidatul Mustahil antum baca wasababu ikhtilafihim, dibaca wasababu ikhtilafihim, biasanya ada di akhir setelah qaul adilah munaqashah ada wasababu ikhtilafihim fil usul itu atau fi makna ini, tapi ada fil usul itu. Usul juga itu mempengaruhi tarjih masalah.
Itu ya. Tapi Ana sebagai Syafi'i, Ana selalu mentaji Syafi'i sih. Ini paham? Kita terakhir ke nama-nama kitab. Penting banget. Nama-nama Mulai lagi nih nama-nama nih. ya. Di fikih antum udah tahu nama kitab yang tinggi-tinggi. Ya. Ana kasih kunci nama-nama kitab yang Supaya wow ya orang. apa penghapus? Mana tadi? Si bagus itu penting. Ya, ini. Jam'ul Jawami. Kita mulai dari kutub Tariqatil Fuqaha. Ya, ini kitab-kitab yang ada di mazhab Hanafiyah. Kitab-kitabnya. Sekarang itu yang sering dijadikan Nutul Mansur sebagai marji. Nutul Mansur itu di Hanafiyahnya main beliau. Masya Allah. Terkalimin. Yang sering kita pakai di ujian itu yang Hanafiyah itu namanya usul al-jasos. Nah, ini mustalahat yang terkenal. Ya, kalau ditanya sebutkan kitab usul di Hanafiyah, sebutin usul jasos. Apa nama kitabnya itu? Al-Fusul fil usul. Risalah usul. Li Abi Bakar Al-Jasos Ad-Razi. Tapi kitab tafsir juga ya. Tafsir Jasos. Bukan tafsir. Tafsir. Apa namanya? Ahkamul Quran apa sih? Ulumul Quran. Bukan, apa ya? Ya tahu ada. Usul Jasos. Itu diutlakan ke ini. Al-Fuqaha. Yang kedua itu Takwimul Adillah punya Ad-Dabusi. Ya, ini sering dipakai. Qala Ad-Dabusi itu biasanya. Qala Ad-Dabusi berarti kita di kitab Takwimul Adillah. Berarti kita lagi di usulnya fuqaha. Kalau kayak gitu. Gitu. Al-Usul. Al-Fusul. Yang ketiga, kalau ada yang bilang usul Bazdawi. Usul. Usul Bazdawi. Ini paling terkenal di Hanafiyah. Usul Bazdawi. Ya, apa namanya? Anzul Usul fil usul. Punya Imam Bazdawi. Anzul Usul ila ma'rifati usul. Ya, ini. Kalau ada yang ngomong usul Bazdawi, berarti ini nama kitabnya. Usul Bazdawi itu. Sekarang antum di Google cari, download PDF-nya, antum print, antum baca. Ya, tapi kalau pengen berkah ya beli di disk. Ya, jangan nyolong dari PDF. Ya. Nah, ini itu matan. Ya, usul Bazdawi itu matan. Ada solahnya lagi. Namanya Kasful Asrar. Punya siapa? Abdul Aziz Al-Bukhari. Ya, ini Sarah usul Bazdawi. Berarti ini Hanafiyah. Hanafiyah sama ini. Anda lagi bahas Hanafiyah. Ya, ketika makanya kalau ditanya apa usulnya? Fuqaha. Apa kitabnya? Usul Bazdawi. Asik. Gitu ya. Loh, gitu sombongnya. Usul Bazdawi, usul Jasos. Gitu. Ya, gitu. Orang Hanafinya sendiri nggak tahu terus. Iya.
Ya, yang kelima itu usul Sarkozy. Ini dijulukinya apa? Syamsul A'imah di mazhab Hanafiyah. Awas. Nanti kalau ada yang ngomong qala Syamsul A'imah, berarti siapa? Imam Sarkozy. Banyak itu di antum buka Maktabah Syamilah, banyak itu. Atau sebenarnya buka ketik Syamsul A'imah, bakal muncul banyak. Itu siapa? Imam Sarkozy dari Hanafiyah. Di Wajiz banyak Ya ya. kan? Syamsul A'imah? Ada yang bilang Sarkozy. Ya, sama. Sarkozy. Ya, namanya Syamsul A'imah. Gitu, kalau ditanya usul apa fuqaha gitu kan. Apa kitabnya? Usul Bajdawi, usul Jasos, usul Syamsul A'imah gitu kan. Apa lo? Talib itu ketika tahu nama kitab dianggapnya udah wah hebat nih, padahal cuma tahu doang. Belum pernah ngaji. Anak juga belum, cuma ada masalah pada kitabnya, enggak pernah ngaji sekitab full anak ke Hanafi ya. Gitu. Abdul Aziz. Tapi cukup lah ini kalau buat sombong-sombongan ya. Cukup lah kalau sombongan. Hah? Ini nama kitabnya. Masih. Tinggal antum tanya ke dosen UJ. Betul, tahu kitab ini enggak? Nilai tambahan. Ntar ditanya balik gimana? Tapi ya, anak salut ke Dr. Mansur Mirdadi. Beliau itu ya dari semenjak anak masuk tahu semua kitab usul fiqh. Tahu nama kitabnya, tahu nama lengkap mu'alifnya, tahu ini usul fiqh di madhab apa, dan apa manhajnya, dan cetakan apa, dan warna apa kitabnya. Ternyata jual kitab. Bagus dong. Oh, bagus itu. Anak kues nganjak tahu. Sama Ada yang kenal soalnya sama dosen UJ jualan kitab katanya. Iya besok kampus ya. Besok kampus. Masanya sampai tahu cetakannya itu curiga gitu. Iya itu, iya kan? anak juga ya. Anak sama Bang Alina gitu kalau itu suka senyum gitu. Ya Allah, beliau sampai sedetail gitu. Pasti iya, anak punya kitabnya di rumah. Cetakan ini warna bunyi, warna hijau, warna biru gitu. Itu Iya kan? Baca berarti. beliau gitu. Ya itu takwil bagus itu loh. Baca. Emang salah jual kitab. Takwil bagus, sering baca, bukan jual kitab. Beliau jual tapi sambil baca juga itu mah. Jamu. Bagus ya. Ini yang kita di fuqaha. Sekarang kita di Syafi'i. Anak kasih kunci-kunci kitab yang ada di Syafi'i. Banyak banget sih. Apa ya? Nih. Sekarang ya. Untuk Rolifatul Mutakallim. Yang pertama kita ambil Syafi'iyah. Tetap yang pertama itu kitab Al-Risalah. Risalah. Punya Imam ya. Imam Syafi'i itu dijadikan hujah di usul fiqh. Dijadikan hujah. Karena apa? Karena beliau satu-satunya yang pertama kali mentadwin usul fiqh. Bukan berarti usul fiqh pas zaman sebelum Syafi'i siapa? Imam Malik. Itu kok tidak usul fiqh udah ada. Tapi nggak ada yang mentadwin. Makanya Imam Syafi'i mentadwin Al-Risalah. Nah, sekarang kita ke Imam Haromain atau Imam Juwaini. Ya. Kitabnya yang pertama Anda tahu Al-Burhan. Ini Imam Haromain ini Imam Juwaini. Imam Juwaini ini ulama Masr. Oh, udah lama ini. Ini di bawah 500. Mutaqaddimin. Setelah Imam Syafi'i. Ya, Imam Juwaini. Imam Juwaini. Yang kedua itu Banyak banget nih. At-Talkhis.
Tapi at-talkhis ini ibarah an ro'il bakilani. Ya, jadi talkhis ini kebanyakan isinya ngambil dari kitabnya Imam Bakilani. Yang ketiga yang terkenal banget namanya Al-Waraqat, ya. Al-Waraqat itu matan yang Imam Haramain. Ada 3. Banyak sih tapi yang terkenal aja. Jadi dalam usul Usul semua. Ya. Yang kedua Imam Ghazali. Yang pertama yang terkenal itu Mustasfa. Yang kedua Al-Manhul. Ya. Yang ketiga itu Syifaul Ghalil. Nah, tiga aja. Ya. Antum tulis dulu nama kitabnya, nanti beli. Hafal dulu, ini hafalin dulu. Gampang kalau beli ya. Al-Talkhis ya. At-Talkhis. Apa? Talkhis. Oh iya, pendek berarti ya. Soalnya di talkhis ya. Udah bukan 500 dalam. Nah, kemarin Sogir ternyata ngomong kabir. Namanya Sogir tapi kabir. Iya kemarin Al-Wajiz gitu ya. Kita Ngomongnya Al-Wajiz tapi kayak gini Wajiz ya. Bicara beberapa orang. Wajiz lah namanya. Berkahnya menambahkan. Syifaul Ghalil, ya. Al-Mustasfa, Al-Manhul, Syifaul Ghalil. Antum kalau Al-Manhul. Kalau antum tolib usul fiqh harus tahu ya. Jangan sampai nama kita pun nggak tahu. Jangan sampai minimal tahu nama kita aja. Minimal. Al-Waraqat. Nah, terus ini kitab-kitab yang ada nih. Yang Waraqat Matanya ya sih. Waraqat ini. Makanya ini di bawahnya ini. Ini di bawahnya kitab ini. Jadi harusnya kita ke sini dulu. Tapi anak-anak husnuzon antum udah paham di Muqtadi usul fiqh. Makanya kita langsung ke Bulughul Ustaz. Ya, iya. Yang kedua itu Imam Syed Rozi. Ini Luma. yang pertama At-Tabsirah. Yang kedua Al-Luma. Kitab ini merupakan untuk melengkapi yang Tabsirah. Iya disebutin. Ya. Luma ini, matan Luma itu melengkapi Tabsirah. Nah, Di mukadimahnya ada ya disebutkan. diminta Untuk membuat. Yang kedua itu kitab Jam'ul Jawami. Punya Imam Tajuddin As-Subki. Bedain Tajuddin sama Taqiyuddin. Nah, Tapi ada hari. Ya, bedain. Ada Tajuddin As-Subki, ada Taqiyuddin As-Subki. Dua-duanya ulama. Fikih main, usul main. Ya. Ada Tajuddin As-Subki, ada Taqiyuddin As-Subki. Mana bapak, mana anak? Ini bapak anak ini. Yang ini bapak. Taj dulu. Apa? Kaki dulu nggak? Ya. Ya. Ini bapak anak loh. Makanya Subki belakangnya. Ya. Bahas ya. Nanti minggu depan aku bawa siapa yang bapak, siapa yang anak. Siap. Bahas. Itu juga Mahali juga ada. Mahali ke Sogir. Yang Imam Sogir, ya kan sama Imam Suyuti kalau Mahali. Gitu. Jalaluddin Asy'ari, Jalaluddin Mahali. Paham ya? Dibahas ya? Iya, Haramain maksudnya. Ya, bahas. Bisa mau jawabin kayak siapa sih? Ini, nah makanya atur saja li Subki. Oke? Nah, Subki ini ke mana? Tajuddin atau tugas? Tadi Tajuddin udah disebutin. Enggak. Jadi Subki ini punya Tajuddin atau Taqiyuddin? Tajuddin. Setelah
antum cari tahu mana bapak mana anak. Ini dua-duanya ini, masya Allah. Antum tahu kitab Tobaqat Safiyah Al-Kubra? Yang list ulama. Iya, Tobaqat Safiyah Al-Kubra. Itu punya salah satu ini. Nah, itu aja ya. Jangan Pernah jawab disebut ini. Salahnya apa? Satu yang tadi Al-Badru Thalib punya Imam Mahali. Yang kedua Tasniful Masami punya siapa? Imam Zarkashi. Itu dua banyak ini. Salah jam-jam nih. Ya, Tasniful Masami fi Syarhi Jamil Jawami. Ada Al-Ghaithul Hami fi Syarhi Jawami, Adiyaul Ulami, banyak salah. Ya, tapi dua ini yang terkenal. Mahali. Ya. Tuh. Ya. Sekarang kalau antum mau bahas usul fiqh, antum pertama kali ke kitab ini ya, ke kitab Al-Bahrul Muhit punya Imam Zarkashi. Anda kasih tahu kunci usul fiqh. Ketika antum ada tugas di usul fiqh cari masalah, antum buka kitab Bahrul Muhit punya Zarkashi. Di situ perkumpulan antara qaul-qaul yang ada di madhab, 4 madhab. Berapa ini jilid? Apa? Banyak, 5 ke atas. Oh ini baru nih. Tapi di Madhab Saminah ada. Dan gampang sekarang. Karena kalau apa-apa ada di Bahrul Muhit punya Imam Zarkashi. Setelah itu kita ke Al-Mahsul. Mahsul punya siapa? Imam Ar-Razi. Al-Mahsul itu juga yang utama. Ambil. Ada Al-Hasil Minal Mahsul. Nah, lagi kitabnya Al-Hasil Minal Mahsul punya Imam Al-Almawi. Itu. Jadi apa? Itu talkisan dari Mahsul nih. Ini namanya talkisan Al-Armawi. Ya, itu kitab-kitabnya. Oh berarti itu tarkis doang namanya doang sudah. Nah, namanya doang, Namanya talkis. bukan isinya. Oh. Itu benar. Tadi ini untuk apa sih? Apa? Rujukan ke Ini enggak, ya ini yang utama. Kalau maksudnya di sini Rozi ini jadi hujah di usul fiqh. Hujah. Jadi hujah. Usul fikih. Ya. Nih, Anda kasih tahu hujah di Syafi'i. Di usul fiqh. Yang pertama Imam Juwaini. Yang kedua Imam Ghazali. Yang ketiga Imam Rozi. Yang keempat itu Imam Amidi. Oh iya, Amidi belum. Nih, Nah itu nggak. Al-Amidi Al-Ihkam punya Imam Al-Amidi. Ya, Ihkam ada 2. Ada Ibnu Hazm yang tadi Zahiriyah itu punya namanya Al-Ihkam. Tapi ini Al-Amidi. Ya, Al-Amidi juga di Syafi'i. Ya, Imam Juwaini, Rozi, Imam Ghazali, Imam Amidi. Ya, itu. Maksudnya yang kaulnya dikedepankan di usul fiqh. Al-Ihkam. Ada lagi Mukhtasar Ibnu Hajib. Kitabnya Mukhtasar Ibnu Hajib punya siapa? Hah? Mukhtasar Ibnu Hajib punya siapa? Tahu. Punya siapa? Hah? Punya Ibnu Hajib loh. Oh Ibnu Hajib nih. Gimana sih? Mukhtasar Ibnu Hajib punya siapa? Kita Punya Ibnu Hajib. Entah ini gimana sih? Muntahi Ya, sunnah wal amal. Salahnya Raf'ul Hajib. Itu salahnya Mukhtasar Ibnu Hajib. Punya siapa? Punya Subki. Silahkan antum cari lagi Subki yang mana? Yang Tajuddin atau Taqiyuddin? Ya Fain ya?
Itu terus Al-Muhasil dengan usul siapa Ustaz? yang mana? Al-Mahsul. Oh, Al-Hasil. Al-Hasil dan Mahsul Al-Armawi. Al-Armawi. Ya, Al-Armawi. Ini berapa kitab? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, antum udah usuli. Ya, minimal tahu nama aja dulu. Ya, Setengah tahu nama dulu. Ya nanti juga sayang loh. Ya, Dan kasih nomor ininya. apa? Namanya kaul yang antum yang paling dia Oh, ya. yang dikedepankan. Yang depan kan ya? Nih, nak kasih tahu. Satu, antum pakai Biru. biru. Ya, Jadi apa? Satu. Ah, ya. 2 di kitab ini. Ya. 3 dimaksud. 4 di sini. Satu lagi. Apa namanya? Al-Amadi ya. Al-Amidi. 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 Yang kedua itu Al-Minhaj punya Imam Behati. Baydawi. Badawi. Ya, punya Imam Baydawi. Salahnya Al-Ibhaj. Al-Ibhaj fi syarhil Haji. Minhaj. Fi syarhil Ini punya siapa? Punya Imam Subki. Subki siapa lagi? Nggak tahu. Cari. Ya, nih. Silakan 4, 5. Ini. Ya. Oke. 6. Maksudnya ketika antum ada masalah usuliyah, kedepankan kol-kol yang ada di kitab-kitab ini. Selain itu, ya buat memperbanyak itu aja. Ya, sombongin ya. Tuh, ente bisa sombong besok ke siapa? Sombong ke Juki. Tahu Juki, ente tahu nggak kitab ini? Gitu, ya. Gitu. Nah, ini kitab-kitab yang Pertama itu ini, Syafi'i. kedua Al-Ibhaj. Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj punya Imam Subki. Nah, entah kita, entah Taqiyuddin nggak tahu ya. Jadi tugasnya mana bapak mana anak. Jamul Jawami itu punya siapa? Terus Tohul Haji punya siapa? Al-Ibhaj punya siapa? Itu tugasnya. Ya. Jadi yang mengumpulkan semua Jamul Jawa. Jawa ya. Jamul Jawa. Nih. Jadi gak belum muhid Ustaz. Yang itu buat tugas. Ini ini buat tugas. Iya loh, betul guys. Buat tugas itu apa ya? Anasim. Misalkan nih ada tadi masalah Hujatul Qiyas. Disebutin berapa kaulnya, siapa-siapanya, dari madhab apa aja, dan dalilnya. Jadi pada murid ini kitab yang mengumpulkan semua masalah ada di sini semua. Tapi ditarjim. Apa? Ditarjim. Enggak. Paling cuma wataba'ahul musannif, paling itu aja. Berarti cocok buat tugas itu. Cocok banget, anak kebantu banget. Ya. Dan juga nih kasih tahu lagi, ini buat tugas ya, buat tugas. Kitabnya Irsadul Fuhul punya Imam Asy-Syaukani. Ya, ini buat tugas juga. Silakan. Ya, ini ke-7. Irsadul Fuhul punya Imam Syaukani. Itu. Ya, Apa dan tadi kitab-kitab nih, lupa, masya Allah. Dan kutub Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. semua kita beliau ya, semua kita beliau. Silakan Anda baca dan dikedepankan ya. Ini tulis kutubu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Banyak kitab usulnya. Kutubu Betul. Syekhul Islam. Biasanya di Pulau Jawa ini. Goyatul Usul ya. Goyatul Usul. Tabu. Goyatul Usul Imam Al-Ansari itu. Ini kitab yang cuma ada di Syafi'iyah. Ingat ya, ini cuma ada di Syafi'iyah. Baru Syafi'i. Syafi'iyah ini. Dan ini belum semua sebutin. Baru yang kita kenal aja.
Karena apa? Yang paling banyak, yang paling dalam madhab usul fikihnya itu madhab Syafi'i. Ya, Malikiyah paling cuma punya kitab 5 di usul fikih, enggak banyak. Hanafiyah 10 ke bawah, Hanabilah 10 ke bawah, tapi Syafi'iyah 10 ke atas, banyak. Ya, ini udah cukup buat kitab yang Syafi'i. Yang Malikiyah, yang Hanabilah, insya Allah di minggu depan. Ya, gitu. Supaya antum yang hafalnya yang lainnya. Ya, bro. Alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf, anda lagi sakit juga, bindeng suaranya. Oh ya tuh usul. Oh ya usul. Aduh, absen dari bawah tadi. Absen di kitab fikih. Udah banyak yang absen juga. Banyak yang ini ya. Nah, Dulu ada Yang ujian. ada. Iya. Oh. Ada gua share. Kan ada Ada di drive-nya sih. Apa? Ada di WA. Oh ya udah pengen juga. WA kan ada di grup itu. Udah taruh. Enggak, Belum nih. Bagus Muhammad. Oh, bukan, kirain yang docs. Apa? List. Ada pakai Google Doc gitu tuh. Oh. Ini yang Ewan, mana Ewan ini paling gak datang? Dia kayaknya. Zi, mana yang Ewan? Enggak tahu, Ustaz. Najihah? Fikih kemarin kemana? Ujian. Ada ujian. Anissa izin. Elisa. Mayada izin. Ini tuh. Sama sih. Sama aja. Ma'rufatu Zahwa izin. Hamidah Hamida izin nih. izin. Kenapa ujian? Ian. Aulia dan Vicky, Lulu, Rizka. Lulu kemana? Ewan juga. Wah, Ewan, Rizka izin juga Rizka tadi. Ewan satu nggak ada semuanya. Iya, naik naik taksi sana. Solid. Nislina, ya. Aisyah, Salsa, Zahro, Amelia. Ini Amelia belum pernah hadir ya? Nggak tahu dah ya. Amel. Nah, Amel. Syifaul Ghalil. Ghalil. Dia nggak jadi Syifaul Ghalil. nggak jadi keluar. Kolil. Ghalil. Kan Kolil. Ghalil. Syifaul Ghalil. Keren lah. Bukan. Gali, Nama gali. kita Syifaul Ghalil. Ya. Itu panjang itu, Syifaul Ghalil apa gitu. Nama kita. Insyaallah besok kita masuk ke bab toharoh di kitab Muqaddimah Hadromiyah. Asli, besok itu kita udah mulai fikih benerannya. Ya, besok itu fikih benerannya itu. Karena kemarin cuma Muqaddimah aja kemarin itu. Oh iya. Muqaddimah madhab. Nah, nanti kita masuk kitab ini fikih beneran ini ya. Gak apa-apa sombong aja kayak sombong. Loh, gak apa-apa sombong di ilmu itu. Ada belum ada absen? Apa? Maul nggak ada di namanya, gimana sih? Belum dimasukin ya. Ada usul doang tapi datangnya. Tenang aja. Gak apa. Udah gak apa katanya. Aman aja. Aman. Ada yang tanyakan? Enggak. Ini jauh Jamul Jawami bukannya tadi ini jam ubena tarefatain kok masuk ke kutub tarefah mutakalimin? Enggak, ini cuma nyebutin Syafi'iyah aja. Oh siapa ya? Syafi'iyah. Apa sih aku itu? Enggak, ini enggak mutakalimin. Maksudnya ini madhab Syafi'iyah. Berarti ini enggak semuanya Mutakalimin? Belum. Malikiyah belum. Yang Hanabilah belum. Enggak, maksudnya di sini ada selain jam Jawami ada yang jam ubena tarefatain. Enggak ada. Majamur juga. Karena kebanyakan itu yang ini mutakalimin. Kebanyakan. Ya. Jam'ul Jawab. Di Mesir itu pakai Goyatul Usul di Mesir. Karena ta'assub ke Syekhul Islam. Iya.
Ada makamnya tuh. Ada makamnya di sana semua. Di Darosa itu. Iya. Oh iya, gua kemarin masih Ada di situ ya. di situ loh. Tapi Zakaria Ansori. apa gak sembunyi gitu loh, harus masuk-masuk Nah, gitu. iya nih maklumat. Kami masuk Goyatul Usul. Yang Syafi'i agak jauh lagi. di masjid gitu kan. Itu Belakang termasuk kitab ini. Kitab Islam. Syekhul Ada Islam. perahunya. Kalau di fikih Ibadah Syafi'i ini. atau usulnya, ketika disebutkan Mendain. Syekhul Islam itu ke Syekh Zakaria Ansori. Ya. Di fikih Syafi'i, di usul Syafi'i, disebutkan Syekhul Islam itu Zakaria Ansori. Tapi di Dr. Uji di Syekhul Islam ke Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Kalau di fikihnya, fikih Syafi'i. Itu sama. Oh. Sama Zakaria Ansori. Ya. Banyak juga Syekhul Islam itu apa? Asnal Matolib, Manhajut Tulab. Iya, gitu. Manhajut Tulab itu mukhtasar dari Minhajul Tolibin punya Imam Nawawi. Manhajut Tulab itu disalahin lagi. Dan sama Imam Zakaria Ansori juga. Ada hasiahnya. Hasiah Ziyadi. Itu Imam Ibnu Taimiyah itu jelasin kita penyimpangannya di mana sih? Enggak tahu. Aduh, jangan sih. Nggak tahu. Jangan. Nanti kita bahas berdua aja ya. Kita masih berdua aja. Berdua aja kita bahas. Bahaya rasanya. Kayak kanji ya. Karena itu pas di Yaman. Nah, ada pernah nonton ini apa namanya? Apa tesis S2 apa S3 yang dibentak di Mesir itu karena Iya. ininya ngambil catatan kakinya dari Syarah Imam Ibnu Hajar al Asqalani, Yes. Syekhul Islam juga. Nanti aja kita. Ya, Zia, tenang aja. Ibn Daqiq Pelan-pelan. al-Id. Kenapa ini Syekhul Islam? Karena pernah jadi Grand Azhar di Mesir. Ini pernah jadi ini kayak sekarang siapa? Yang Hari Azhar? Jumat. Otoy. Bukan Ahmad Syekh Atoy. Ahmad Taib. Nah, ini dulu pernah. Makanya namanya Syekhul Oh, anu Zakaria. Imam Ibnu Taimiyah. Imam Taimiyah Kan lagi. Syekhul Islam. Iya maksudnya. Jadi kalian ngomongin di fikih Syafi'i sama usul. Usul Syafi'i. Bahaya loh kita fikih itu jangan nyebutin itu. Tapi ada kok makam beliau di Suriah. Ibnu Taimiyah. Makam siapa? Ibnu Loh Taimiyah. ada masalah beliau alim ulama kafir beliau masalah loh Ibnu Taimiyah. Iya makanya. Enggak ada yang mengkali keilmuan beliau. Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami apa Al-Asqalani mengakui beliau itu alim kabir. Makanya karena sempat perasaan beliau itu kalau misalnya nonton podcast ulama atau apa itu kan disanjung-sanjung. Kenapa ketika Iya nanti berdua aja. biasa Berdua aja nanti. langsung sabar sini ya. Nanti kita berdua aja atau kita bikin jalsah kosong gitu ya. tanpa apapun pintu tutup bahas akidah. Enggak ada rekaman. Nggak ada. HP kumpulin gas. Karena udah sensitif kalau misalnya itu kayak nggak semuanya baik. Kumpulin tapi pasang audio. Aduh itu dia. Ya. Alhamdulillah ini pembukaan di usul fiqh. Ada yang tanyakan, akhwat? Paham ya semuanya? Alhamdulillah ya. Ini antum gak akan kalah sama santri-santri Jawa tuh gak akan kalah. Dengan tahu nama. Basir Apa Masail. itu tahu itu? Basir Masail langsung kayak gitu. Masuk langsung. Ya, yang penting tahu nama kita aja dulu. Isinya Disuruh Basul. mana? Sebutin aja dulu. Bagiin katanya ada konsumsi. Oh ya ada. Bagiin. Gitu ya. Terus setelah ujian nanti kita bakal full lagi, rame lagi. Nanti malam minggu ada daurah Safina. Ya, yang mau ikut silahkan malam. Jadi sekarang itu jadwalnya malam Kamis usul, malam Jumat fikih Muqaddimah Hadromiyah, malam Minggu fikih Safina. Nah, nanti bakal ada jadwal Muqaddimah itu di sore hari. Oh, sore Sabtunya. Ya, sore Kamis apa nih? Pokoknya ada sore hari supaya apa? Anak tuh pengen jadwal Muqaddimah seminggu tetap 2 kali. Karena kitabnya tebel. 2 kali lipat dari Safina. Kalau cuma sekali itu bakal 2 kali lipat. Kita nggak bisa khataman kita bareng. Anak tuh pengennya 3 kitab khatam bareng.
kitab Safina pakai yang mana? Nah, kita nanya dulu. Kalau antum nggak mau beli, jawab soal anak yang di grup. Anak kasih gratis kitab. Di bawahnya tuh nggak ada ini ya? Apa? Nggak ada bab haji. Ada. Bukan yang ini ya? Ditambah sama Muhammad Bakti ya, buku haji. Apa? Bukan yang kita punya pakai di Madarik ya? Yang di bawahnya. Oh, bukan. Ya, kalau pengen kitab itu gratis, jawab soal anak yang di grup. Ya. Jawabnya Loh, terserah. kalau yang Subki dapat apa? Apa? Yang Subki dapat apa? Ya, yang Suki dapat sawarma. Masih gampang ya. Ya, sawarma dapat. Poin ya. Lagi nggak tahu tuh. Jawab soal anak yang di grup. Ya. Begitu kok soalnya nggak bisa dipin ini anak. Bagus. Kok chat anak nggak bisa dipin? Bisa. Enggak. Coba pin sekarang. Langsung. Ya. Jawab soalnya bener, anak kasih gratis. Oh, jangan dulu. Di situ ada 4 pertanyaan. Maul ya? Soal anak itu. Yang Maul udah jawab. Saya nggak jawab. Ya, nanti besok. Ya. Kalau itu ada riba atau enggak di situ? Soal pertama. Ada riba atau enggak di akad itu? Iya, tukar rupiah jadi dinar itu. Ya. Di situ ada riba atau enggak soal pertama. Soal kedua, kalau itu riba, ya, apakah ada hilahnya atau enggak? Hilah syariahnya ada enggak? Solusinya. Paham? Soal ketiga, ya, kalau itu bukan riba, itu masuk ke akad apa? Dan kenapa? Udah, Udah. kian aja. Gitu ya Maul ya.